Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Laila dari kelas IPA B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ini dibuat untuk menunjang pembangunan pendidikan terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Meskipun peraturan pemerintah sebelumnya sudah menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi masih ada masalah-masalah yang harus dibenahi. Yang selanjutnya yaitu, mengapa peraturan ini dibuat? Tentunya ada 3 faktor yang mempengaruhi peraturan ini dibuat. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan visi. Visi apa sih yang dimaksud? Visi yang dimaksud adalah visi penyelenggaraan pembelajarannya sesuai dengan prinsip profesionalitas dan untuk mewujudkan profesionalitas guru. Tentunya kalian harus tahu apa saja sih profesionalitas guru itu. Profesionalitas guru yaitu 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan individualisme. Yang kedua yaitu memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga yaitu memiliki komitmen untuk memajukan mutu pendidikan. Yang keempat sampai seterusnya kalian bisa lihat pada pasal 7 UU nomor 14 tahun 2005. Yang kedua yaitu perbaikan tata kelola guru. Di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bekerja sama untuk meningkatkan tata kelola guru. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tata kelola guru yang efektif adalah tata kelola yang mampu meningkatkan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu komponen tata kelola guru yang mampu dan paling berperan dalam meningkatkan mutu dan pembinaan guru yaitu tentang rekrutmen dan penempatan. Untuk penempatan ini harus sesuai dengan kebutuhan. Namun masalah yang terjadi yaitu terdapat kesenjangan antara penempatan dan kebutuhan, sehingga terjadi penumpukan guru di suatu daerah dan kekurangan guru di suatu daerah yang lain. Yang ketiga yaitu akomodasi perkembangan tata kelola guru. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum. Setiap terjadi perubahan peraturan-peraturan baru, pasti terdapat landasan hukum. Landasan hukum yaitu titik tolak atau tempat berpijak dalam melaksanakan suatu aktivitas. Dalam hal ini yaitu aktivitas pendidikan. Selanjutnya, landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ini terdapat 3 landasan hukum. Yang pertama yaitu Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini disahkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2005. Undang-undang ini berisi pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesionalitas sistem pendidikan nasional. Di dalam undang-undang ini juga berisi aturan-aturan tentang guru dan dosen. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Peraturan ini yaitu peraturan sebelumnya yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Selanjutnya yaitu apa saja sih yang berubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ini ada yang berubah dan juga ada yang mengalami penambahan. Yang bertambah yaitu tunjangan profesi. Penambahan tunjangan profesi ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 61 serta Pasal 67A. Selanjutnya yaitu apa itu tunjangan profesi? Berdasarkan penambahan ayat ke-6 pada pasal 1, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Nah, untuk siapa tunjangan profesi itu diberikan? Berdasarkan perubahan pasal 15, maka sudah dijelaskan secara jelas pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, tunjangan profesi diberikan kepada 1. Guru, yang kedua yaitu guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan atau guru yang mendapat tugas tambahan seperti wakil kepala satuan pendidikan. Yang kedua yaitu ketua program keahlian. Yang ketiga yaitu kepala perpustakaan. Yang keempat, kepala laboratorium atau unit satuan pendidikan. Yang kelima yaitu pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Selanjutnya, apa saja syarat memperoleh tunjangan profesi?
Syarat ini sudah dijelaskan secara lengkap pada pasal 15 ayat 4 yang berbunyi, tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh PT penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan tenaga profesionalitas guru. Guru dapat memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik, namun hanya diberi satu nomor registrasi guru. Yang kedua yaitu memiliki nomor registrasi guru. Nomor registrasi guru adalah sederetan nomor unik yang dimiliki oleh guru PNS maupun non-PNS yang sudah tersertifikasi pendidik. Yang ketiga yaitu memenuhi beban kerja. Guru harus memenuhi beban kerjanya terlebih dahulu agar dapat memperoleh tunjangan profesi. Yang keempat yaitu aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Yang kelima yaitu berusia paling tinggi 60 tahun. Yang keenam yaitu tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. Yang ketujuh yaitu memiliki nilai hasil penilaian kriteria minimal baik. Yang kedelapan yaitu mengajar di kelas sesuai dengan rasio guru dan siswa. Rasio guru dan siswa yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu beban kerja guru. Apa sih beban kerja guru itu? Beban kerja guru adalah beban kerja yang harus dilakukan oleh seorang guru yang sepantasnya memang harus dilakukan. Apa saja beban kerja guru? Sebagaimana perubahan pada ketentuan pasal 52 yang diubah sehingga bunyinya sebagai berikut. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Merencanakan pembelajaran itu seperti bagaimana sih kita menggunakan metode yang tepat supaya murid kita dapat paham dengan materi yang kita sampaikan, atau merencanakan bagaimana kita pertemuan dengan murid. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini merupakan melaksanakan dari rencana yang telah kita buat. Yang ketiga yaitu menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Setelah melaksanakan pembelajaran, kita harus menilai seperti pada saat murid melaksanakan UTS, maka kita harus menilai dari hasil UTS tersebut. Yang keempat yaitu membimbing dan melatih peserta didik. Tidak selamanya apa yang diajarkan kepada murid itu dapat paham. Nah, di sini tugas guru yaitu membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima yaitu melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Tugas tambahan ini seperti sebagai menjadi wali kelas atau menjadi pembimbing organisasi seperti OSIS, kepramukaan, atau yang lainnya. Nah, bagaimana beban kerja guru dapat terpenuhi? Sebagaimana bunyi pada pasal 52 ayat 2 yaitu beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak yaitu 40 jam tatap muka. Yang dimaksud di sini 24 jam tatap muka terdiri dari 12 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, dan kepala laboratorium atau unit produksi satuan pendidikan. 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Pendidikan inklusi adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus, sehingga guru tersebut wajib membimbing anak tersebut. 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan, yaitu bisa sebagai kepala program satuan seperti OSIS atau kepramukaan atau yang terkait dengan satuan pendidikan yang lainnya. Yang berubah selanjutnya yaitu beban kerja kepala sekolah dan pengawas. Apa saja sih beban kerja dari kepala sekolah tersebut? Sebagaimana diatur pada pasal 52 ayat 1 dan 2, beban kerja kepala sekolah adalah melaksanakan tugas manajerial. Tugas manajerial ini adalah tugas untuk mengelola dan mengarahkan segenap personal dan potensi yang ada di sekolah dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan kewirausahaan. Wira yang artinya berani dan usaha adalah cara yang dilakukan, sehingga kewirausahaan di sekolah yaitu usaha kerja keras untuk mewujudkan mutu sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Supervisi ini bukan inspeksi namun membina, yaitu menindaklanjuti atau melihat kemampuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang keempat yaitu
Dalam keadaan tertentu, dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan, yaitu untuk melaksanakan bimbingan kepada guru-guru untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau situasi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu beban kerja pengawas. Mengapa ada pengawas? Seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang tidak ada pengawasnya, maka akan terjadi suatu kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawas ini bertujuan untuk memberikan pernyataan kepada pemerintah bahwa sekolah ini melakukan seharusnya dan sepantasnya. Sebagaimana diatur pada pasal 54 ayat 3 yang berbunyi, beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesionalitas guru ekuivalen dengan paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang berubah selanjutnya yaitu yang keempat, penugasan dan penempatan guru. Hal ini dibahas pada perubahan di pasal 58, pasal 59, pasal 61, dan pasal 62. Apa saja itu? Pada pasal 58, penyelenggara pendidik dapat mengangkat dan atau menempatkan guru. Sebelumnya, pada pasal yang nomor 74 tahun 2008 itu, yang dapat mengangkat atau menempatkan guru hanyalah pemerintah pusat atau daerah. Namun, di peraturan pemerintah yang sekarang nomor 19 tahun 2017 ini, penyelenggara pendidik juga dapat mengangkat atau menempatkan guru. Pada pasal 62, yaitu penugasan khusus, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberi tugas khusus kepada guru berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan pemindahan guru dapat dilakukan setidaknya ia telah bertugas 4 tahun di daerah yang bersangkutan, kecuali guru yang mendapat tugas khusus. Yang ketiga yaitu pada pasal 59 tentang kesanggupan. Guru wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit 10 tahun lamanya. Pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 itu, penandatanganan kesanggupan ditugaskan di daerah khusus hanya 2 tahun. Namun berubah menjadi 10 tahun. Yang keempat yaitu pada pasal 61 tentang penempatan jabatan. Agar dapat ditempatkan pada jabatan pemimpin tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan, guru yang bersangkutan dapat bertugas sebagai guru paling sedikit 8 tahun dan kebutuhan guru telah terpenuhi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.